syukur penulis lanjutkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul Sirup Lobi-Lobi sebagai minuman yang menyegarkan. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Guru YDMPD selaku kepala sekolah, Bapak Dr. Andi Sudini sebagai pembimbing, orang tua yang telah memberikan motivasi dan teman-teman KBC. Penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima segala kritik dan masukan. Bab 1. Pendahuluan latar belakang. Buah lobi-lobi atau disebut dengan Placomyrta inermis merupakan tanaman yang tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia. Buah lobi-lobi sudah menjadi kelas berapa? KBC. Bukan kelas 11 ya Pak? Ya kelas 11. Kelas 11 ini ada satu sebelahnya sana, paling ujung. Yang paling ujung. Kasih Pak. Ya. Buah lobi-lobi sudah menjadi buah yang langka, bahkan ada yang belum pernah mendengar atau melihat bentuknya. Pohon ini sebenarnya mudah tumbuh di berbagai jenis tanah. Ukurannya bisa mencapai 15 meter dan dapat tumbuh di ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut. Buah lobi-lobi berbentuk seperti kelereng dengan warna merah saat sudah matang dan berwarna hijau saat belum matang. Memiliki tekstur kulit yang licin dan saat dibelah mempunyai biji yang berbentuk seperti bintang. Buah lobi-lobi mempunyai rasa yang asam, dapat dibuat menjadi olahan produk seperti sirup. Sirup buah lobi-lobi dibuat dengan cara merebus buah lobi-lobi dengan tambahan gula dan air hingga mengental. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan beberapa masalah. Yang pertama, mengapa buah lobi-lobi sudah mulai langka? Yang kedua, bagaimana proses pembuatan sirup buah lobi-lobi? Tujuan penelitian. Ada beberapa tujuan dari penelitian yang dilakukan. Yang pertama, untuk memperkenalkan buah lobi-lobi sebagai kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui manfaat setelah mengonsumsi sirup buah lobi-lobi. Dan yang ketiga, untuk mengetahui proses pembuatan sirup lobi-lobi. Bab 2. Landasan teori. Sumber bahan baku. Bahan baku yang digunakan dalam proses pembuatan sirup lobi-lobi yaitu buah lobi-lobi. Buah lobi-lobi dikenal dengan nama latin Placomyrta inermis, merupakan tanaman yang tumbuh di daerah tropis seperti wilayah Asia, Indonesia, dan Malaysia. Oleh karena itu, di beberapa negara penyebutan buah lobi-lobi berbeda-beda. Seperti di Thailand disebut dengan oktai, di Malaysia disebut dengan tomi-tomi, di Filipina disebut dengan lobi, dan orang Sri Lanka menyebutnya lowi-lowi. Di Indonesia, buah ini dikenal dengan nama bunin, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama batoko palm. Di beberapa daerah di Indonesia memiliki nama yang berbeda-beda, seperti di Lampung disebut dengan lobi-lobi, di Minangkabau disebut dengan lubi-lubi, di Sunda disebut dengan sera dan kayu, di Batak disebut dengan balako, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, gula pasir. Gula pasir termasuk bahan yang sangat penting dalam pembuatan sirup. Gula pasir berperan penting untuk memberikan rasa manis dalam sirup. Jumlah gula pasir yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan resep dan selera pribadi. Air digunakan untuk melarutkan gula dan mengencerkan buah yang akan digunakan untuk pembuatan sirup. Telaah pustaka. Terdapat kelebihan dan kekurangan dari sirup lobi-lobi. Kelebihan dari sirup lobi-lobi yang pertama, memiliki rasa asam yang khas. Yang kedua, bisa menjadi inovasi dalam produk olahan minuman. Yang ketiga, mengandung banyak nutrisi. Selanjutnya, kekurangan dari sirup buah lobi-lobi yang pertama, memiliki rasa yang belum lazim atau umum dicicipi oleh orang. Selanjutnya, keterbatasan ketersediaan. Selanjutnya, keterbatasan informasi. Hipotesis. Sirup yang dihasilkan dari buah lobi-lobi memiliki
Kandungan vitamin C, protein, mineral, serat serta antioksidan yang dapat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Selain itu, sirup ini memiliki potensi sebagai alternatif minuman sehat yang dapat mendukung kesehatan tubuh. Diharapkan bahwa sirup lobi-lobi dapat menjadi pilihan yang menarik bagi individu yang mencari minuman segar yang lebih alami dan menyegarkan. Bab 3. Metode penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksperimen. Waktu dan tempat dilakukan di kediaman penulis pada tanggal 12 Agustus 2023 pada pukul 1 siang. Alat dan bahan yang dibutuhkan: saringan teh, panci. Sebelah itu paling. Kita masukkan air kurang lebih 500 ml. Tuang. Kita tuangkan air ke dalam panci kurang lebih 500 ml. Tadi hidup ya. Buah lobi-lobinya itu mengeluarkan warna merah. Selanjutnya kita masukkan gula merah, aduk hingga larut. Gula putih kita aduk hingga larut. Lalu kita tarik. Enggak hidup. Tadi hidup ya. Ya kamu kok malah kamu tanya. Hah? Masih loh? Masih Pak, Ya, nanti tahu-tahu dalam bahasa Inggrisnya ngobos. Nggak mati. Itu tabungnya. Nah, tabungnya ini. Soalnya kamu ini prakteknya jadinya sudah dapat. Ini sudah dicuci ya. Tanganmu yang belum dicuci. Udah Pak, udah bersih Pak. Harusnya pakai sarung tangan karena ini les praktek. Kita masukkan buah lobi-lobinya sebanyak 250 gram atau 30 biji. Sekitar 30 biji. 4 berarti. Ya. Terus Terus kita tunggu sampai buah lobi-lobinya ini terbuka. Kulitnya itu terbuka dan mengeluarkan warna merah. Lalu kita masukkan gula putih. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan responden yang telah dikumpulkan setelah mengonsumsi sirup buah lobi-lobi, badan terasa lebih segar karena rasa sirup yang asam dengan sensasi manis segar. Selain itu, sirup buah lobi-lobi bisa menumbuhkan stamina kembali setelah seharian beraktivitas, dan kandungan vitamin C yang terdapat dalam sirup buah lobi-lobi ini bisa memperkuat kekebalan daya tahan tubuh. Pembahasan. Buah lobi-lobi termasuk buah yang langka. Salah satu faktor kelangkaan buah lobi-lobi adalah rasanya yang asam sehingga banyak petani yang tidak membudidayakannya, serta proses pertumbuhan pohon buah lobi-lobi yang tidak bisa dibantu oleh burung dan kelawar karena tidak menyukai rasa yang masam. Buah lobi-lobi bisa menjadi alternatif sebagai potensi dan
eh, bisa menjadi alternatif potensi pengolahan inovasi minuman yang segar dan menyehatkan. Kok ini nggak bisa ya? Sudah 100% belum itu. Dan Gimana Pak? yang kamu buka itu tadi sudah 100% belum itu. Hah? Ya, yang belum 100% belum bisa kebuka lah. Terus bab 5 penutup. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sirup lobi-lobi memiliki rasa yang asam dengan sensasi manis dan manis segar. Pemanfaatan buah lobi-lobi dalam pembuatan sirup bisa menjadi alternatif bagi orang yang menyukai sensasi rasa asam dengan ciri khas yang berbeda. Pemanfaatan buah lobi-lobi dalam pembuatan sirup dengan memadukan nilai gizi, nutrisi, serta manfaat bagi kesehatan tubuh. Gak bisa. Udah selesai. Saran. Sirup lobi-lobi dapat diolah dengan berbagai cara. Sirup lobi-lobi dapat disajikan dengan hangat ataupun ditambah es batu sesuai selera. Sirup namun penting diingat meskipun sirup buah lobi-lobi mengandung banyak nutrisi, kita juga harus bijak dan seimbang dalam mengonsumsinya. Saya membuka forum pertanyaan, silahkan jika ada yang bertanya. Ya. Kan tadi kan harus bijak Ya, pemakaiannya. Ya. Kalau semuanya kita kelebihan itu efeknya apa? Nah, jadi kalau misal kita kelebihan makan ini buah lobi-lobi ini kan ini memiliki rasa yang asam. Nah, kita sebelum makan ini harus makan nasi dulu gitu. Kalian biasanya dirujak atau dipetis gitu, dimakan langsung gitu. Kita harus mengonsumsinya tuh seimbang gitu. Jangan pagi-pagi belum sarapan kita makan ini gitu. Itu nggak boleh. Jadi itu adalah satu kelemahannya. Iya. Juga ini kan jarang diteliti. Jadi di Google itu masih kurang gitu. Ini kan langka atau pohonnya. Iya. Dan paling sulit untuk dijumpai. Iya. Paling sulit untuk dijumpai di lingkungan masyarakat kita. Dikatakan pohon langka tadi. Kira-kira bagaimana cara mensosialisasi ke seluruh masyarakat minimal buah lobi ini ternyata juga khasiatnya luar biasa. Mungkin bisa jadi dari produk ini Pak. Ini dibuat, dikemasan, lalu dipasarkan mungkin melalui sosial media atau yang lainnya gitu. Nah, lalu kita memperkenalkan bahwa ada loh buah lobi-lobi ini gitu. Nggak cuma minuman tuh nggak cuma dari jeruk aja yang memiliki rasa asam terus warnanya unik gitu. Tapi buah ini tuh bisa juga gitu. Apalagi ini kan buah yang sebenarnya dulu itu asal di Indonesia. Di tempat banyak. Ini Pak, saya ngambilnya di itu Tanggamus. Kamu ke tetanggamu. Jadi waktu itu saudara saya itu ke Tanggamus, jadi nitip sekalian. Oh, menitip. Iya. Tempat tetangga atau tempat siapa ini? Tempat Mbak. Tempat Mbak. Memang nanam. Iya. Pohonnya besar nggak? Karena Besar sekali Pak. di sini kamu langsung bijinya, nggak ada pohonnya ini. Iya Pak, karena pohonnya itu dulu tuh lebat, tapi udah mulai dipangkas-pangkas gitu. Kamu tahu pohon duet nggak? Nggak tahu. Nggak tahu duet? Tahu, ada yang tahu, ada yang nggak. Dengan pohon duet besaran mana? Nggak tahu juga. Pokoknya tinggi, rindang gitu Pak. Sama pohon beringin. Kita masukkan gula ini, gulanya
15 sendok makan atau 200 gram. 200 gram. Iya. Ayo masukin. Kalau setengahnya nanti keasaman ya. Kalau suka asam nggak apa. Jadi 1 banding nggak ada ya 1 banding 1. Soalnya tadi kan serumenya kan 1/4 ya serumnya, lobbynya 1/4. Kalau dibuat manisan bisa nggak? Bisa Pak. Dibuat aseman gitu Pak. Yang untuk sayur asem gitu biasanya itu Pak. Nah itu juga bisa. Iya. Pengganti yang asam. Oke. Di sayur apa bisa? Bisa. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.